Salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Slamet Setiono, pengawas cabang dinas pendidikan wilayah Probolinggo. Bapak Ibu, kali ini saya akan menyampaikan sebuah karya inovatif dan kreatif. Bapak Ibu, sebagai seorang guru, sebagai seorang kepala sekolah, sebagai seorang pengawas, sebagai seorang dosen, sebagai seorang media suara, tidak lepas akan tuntutan pengembangan diri untuk membuat sebuah karya. Karya ini akan membantu Bapak dan Ibu dalam mencapai membuat sebuah karya yang sangat fenomenal. Bapak dan Ibu, perlu Bapak Ibu tahu bahwa bagaimana membuat sebuah pengajaran kepada murid dengan menarik. Kita tidak perlu berada di laptop saja dalam sebuah presentasi. Kita bisa moving kemana saja yang kita mau tanpa ada operator di depan laptop untuk kita presentasi. Ini adalah salah satu. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kita menulis, membuat bahwa komputer ini menjadi asisten kita untuk mewujudkan harapan kita dalam arti membantu aktivitas kita mencapai tujuan, yaitu membuat sebuah karya inovatif. Inilah kekreatifan saya dalam banyak keluhan yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah binaan saya. Begitu pula Bapak kepala sekolah. Bagaimana kita membuat sebuah karya tulis yang menarik tanpa susah payah kita melakukannya dengan alasan saya tidak bisa mengetik, saya tidak bisa Microsoft Word, saya tidak bisa yang lain-lain. Akan tetapi Bapak dan Ibu telah mengenal Mentul Ki Slamet ini, pasti tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa berkarya. Nah, inilah sebuah solusi, yaitu Mentul Ki Slamet. Mentul Ki Slamet ini bukan hanya sekedar menulis tanpa menulis saja, melainkan di dalamnya itu bisa kita mengimprovisasi menjadi proses presentasi yang menarik. Kita bisa menulis tanpa menulis. Cukup orang itu cukup bersuara, langsung bisa masuk ke dalam Microsoft Word yang kita sudah siapkan. Bapak dan Ibu, kekreatifan saya yaitu membuat sebuah rumah untuk Bapak Ibu menuangkan karya tulisnya. Di situ ada template sekian banyak yang bisa Bapak Ibu gunakan. Cukup memasukkan dengan berbicara secara langsung, yaitu dengan menggunakan alat atau gawai kita sendiri untuk bisa membantu kegiatan kita. Rata-rata semua orang mempunyai HP. HP ini kita manfaatkan dan laptop kita manfaatkan. Bagaimana kedua berkolaborasi dengan Mentul Ki? Di Mentul Ki Slamet tidak hanya sebuah omongan langsung menjadikan sebuah tulisan, akan tetapi bagaimana saya merekam suara saya sendiri dan saya merekam sebagai video saya sendiri, dan nantinya komputer sebagai asisten kita untuk bisa menulis. Kita bisa berhappy-happy Bapak dan Ibu. Di samping itu di Mentul Ki Slamet, bagaimana saya tanpa harus menulis, seandainya saya mengetahui bahwa di situ ada sebuah gambar yang berupa teks dan ini bisa dimasukkan dalam Mentul Ki Slamet. Pertanyaannya, lah Pak, kalau seperti itu plagiat, bagaimana kita membuat sebuah karya kita nol plagiarisme? Ada sebuah teknik tersendiri. Oke, kalau Bapak Ibu tertarik akan Mentul Ki Slamet, silahkan unduh Mentul Ki Slamet gratis seluruh Indonesia. Perlu diketahui Mentul Ki Slamet sudah dihak ciptakan. Tolong link untuk pendaftaran saja yang di-share kepada seluruh rakyat Indonesia. Jangan di-share sumbernya, karena untuk menghormati hak cipta saya memberikan gratis ke seluruh Indonesia sebagai wujud cinta saya terhadap Indonesia. Demikian Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat apa yang menjadikan inovatif kreativitas saya untuk dinikmati di seluruh Indonesia. Salam dan bahagia. Baik, ketemu lagi dengan Slamet Setiono. Sekarang saya akan menjelaskan
bagaimana kita menginstal WiFi MOS dan mengkoneksikan dengan laptop kita yang nanti kita install dengan MOS servernya. Baik Bapak dan Ibu, saya akan jelaskan. Yang pertama kita menuju ke Play Store. Nah, Play Store ini Bapak dan Ibu, Play Store. Setelah itu kita klik. Nah, kita carikan dengan kata-kata kunci WiFi MOS. Nah, Bapak dan Ibu perlu diperhatikan di sini, harapannya adalah Bapak Ibu kalau WiFi MOS Lite ini saya tidak merekomendasikan, ya. Yang saya rekomendasikan adalah yang ini, yang WiFi MOS Pro ini Bapak dan Ibu. Jadi berbayar kurang lebih 70.000. Siapkan Bapak Ibu pulsanya harus berada di atas 70.000, sehingga nanti kalau menginstal ini langsung pakai Google Pay, maka langsung bayar otomatis Bapak dan Ibu, ya. Kemudian kalau di sini pun juga saya tidak sarankan, walaupun ini sama nilainya Nekna, akan tetapi di sini nanti khawatir saya kurang sesuai dengan harapan, tidak ada keyboard untuk memasukkan suara atau keyboardnya kurang sempurna. Baik Bapak dan Ibu, saya sarankan pakai WiFi MOS Pro. Oke, begitu kita klik WiFi MOS Pro nah ini Bapak Ibu bisa nanti langsung menginstal. Berhubung saya tidak perlu menginstal lagi. Oke ya Bapak dan Ibu, installnya cukup gampang, naik gitu saja, langsung selesai. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja kita menuju bagaimana kalau sudah terinstall. Oke, terinstall nanti Bapak Ibu akan nampak ada sebuah di sini WiFi MOS. Nah, saran saya Bapak Ibu boleh ada beberapa yang harus saya sarankan. Ini terjemahan Google Translate ini dan voice note ini juga speech notes ini juga penting Bapak dan Ibu. Bila mana ini dibutuhkan, tapi pasti paling kecil adalah ini sama ini. Silahkan ya, setidaknya Bapak Ibu punya paling minim. Baik, kalau di sini sudah kita install, maka dia akan bentuk seperti ini. Nah Bapak dan Ibu, inilah bentuk dari apa yang telah kita install. Nah, bila mana di laptop kita sudah terinstall dengan MOS server, maka di sini akan terhubung selama jaringannya sama. Nah, ini jaringan saya adalah di Darty. Nah, kemudian kalau saya di jaringan internet saya adalah di WiFi, ini ada juga di Darty, sehingga satu jaringan. Nah, terus bagaimana Pak kalau tidak ada jaringan WiFi? Ya, kita pakai hotspot dari HP kita. Jadi laptop kita connect dengan gathering dari HP kita. Oke ya Bapak dan Ibu, ini adalah contoh saya menunjukkan. Nah, ini karena laptop saya Asus, maka di sini akan tertulis Asus ya Bapak dan Ibu. Oke ya. Nah, bagaimana sebelum kita connect dengan ini akan muncul, yaitu kita harus melakukan instalasi dulu Bapak dan Ibu. Nah, instalasi Bapak Ibu bisa menuju wifimos.nekta.as ya. Nah, kemudian pilih nanti download. Setelah download, nah pilih. Nah, berhubung kenapa di sini Windows tidak ada, karena saya sudah mendownload Windows, jadi di sini tidak perlu. Nah, bila mana saya belum mendownload dan belum install di laptop saya, maka saya akan pilih Windows ya Bapak Ibu. Kalau Mac bagaimana ya? Pilih yang Mac. Ya, kalau iPhone, ya iPhone. Kalau Android, ya Android. Oke, Bapak dan Ibu. Ini adalah salah satu bagaimana kita memilih. Nah, setelah kita mengunduh dan menginstal, next itu saja, nanti akan muncul sebuah server MOS. Ya, Bapak Ibu. Ini adalah server MOS yang sedang jalan, Bapak Ibu. Nah, nanti akan Bapak Ibu ditanya tentang passwordnya. Password itu ada 4 kode yang ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini nanti saat Bapak Ibu koneksikan pertama kali dengan HP Anda yang sudah terinstall dengan WiFi MOS, maka silahkan kode ini dimasukkan Bapak Ibu. Oke ya, setelah itu saya silang, bila mana ini sudah
selesai terkonek, terinstall, di sini ada ya, ini, maka saya akan tunjukkan bagaimana kita connect. Bapak dan Ibu, ini tanda bahwa antara laptop saya dengan WiFi mouse saya yang ada di Android saya itu sudah terkoneksi. Tinggal saya klik di sini, maka dia akan terbuka. Nah, Bapak dan Ibu, mouse ini bisa saya gerak-gerakkan. Nah, ini adalah mouse yang bisa saya gerak-gerakkan yang ada tanda birunya. Oke ya. Nah, terus yang di sini Bapak Ibu, ini adalah klik kiri, ini scroll, ini adalah klik kanan. Ya, paham ya Bapak dan Ibu. Nah, terus ini ada beberapa fasilitas. Nah, yang di sinilah Bapak dan Ibu, kalau yang free khawatir tidak ada. Ya. Ya, hanya sekedar mouse saja. Nah, kalau yang diharapkan yang pro ini bisa kita mengendalikannya. Baik Bapak dan Ibu, kita lihat, kita geser di sini. Nah, di sini ada apa namanya? Bagaimana perintah-perintah itu kita bisa lakukan dari sini. Kalau kita ingin mematikan komputer langsung dari klik di sini juga bisa kita cut dari tampilan apa, kita bisa memotong. Kemudian di sini kita klik ya Bapak Ibu, kita klik coba apa isinya. Oh, ternyata adalah keyboard Bapak dan Ibu ya. Keyboard kita bisa mengetik, kita bisa tekan kombinasi kontrol dan F4 atau F4 berapa. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu. Mana bawah, atas ya. Oke. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan keyboard. Nah, sedangkan nanti kita yang penting adalah menggunakan yang bagian yang di sini Bapak Ibu, yang pojok kiri bawah. Nah, Bapak Ibu, nah inilah pentingnya yang kita cari Bapak dan Ibu. Nah, di sini Bapak dan Ibu pastikan bahwa laptop Anda, HP Anda itu support dengan keyboard. Yang mana keyboard ada fasilitas mic di sini. Nah, mic di sini ini bisa kita untuk menulis dimanapun berada. Oke, baik, kita langsung kita aktifkan. Apa ya? Oh, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita ingin mengaktifkan yang ini, mic ini untuk menulis di Microsoft Word. Baik, langsung saja ke buku inovasi. Nah, Bapak Ibu, sebagai contoh ini adalah template buku inovasi dari Prof. Komariah ya. Nah, ini sudah saya membuatkan template, ini judulnya, ini kata pengantar, daftar isi dan seterusnya, pendahuluan. Nah, sebagai contoh adalah seperti ini. Nah, ini ada bahasa Inggris. Ini hapus saja Bapak dan Ibu. Boleh ini. Nah, hapus saja karena ini contoh ya. Kemudian bagaimana saya ingin menambahkan misalnya di pendahuluan ini dengan menggunakan ini Bapak dan Ibu, menggunakan ini. Oke ya, kita lihat Bapak dan Ibu. Baik, kita aktifkan. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat bertemu kembali dengan Slamet Setiono. Malam hari ini saya akan memberikan sebuah tip cara yang terbaik menurut saya dari yang baik-baik, inilah yang terbaik. Oke, itu adalah contoh bagaimana saya menulis tanpa menulis Bapak dan Ibu. Cukup mengucapkan kata-kata yang saya ingin sampaikan untuk ditulis dalam karya tulis saya. Titik. Nah, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, kita bisa melakukan menulis ya dengan memasukkan gambar-gambar yang untuk kita nanti ambil tulisannya. Juga bisa. Terus kita bisa juga memasukkan suara kita, rekaman suara kita atau video kita yang punya suara yang jelas untuk menulis di dalam karya kita secara otomatis.
demikian Bapak dan Ibu, semoga ini bermanfaat. Oke, titik. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu contoh bagaimana saya harus melakukan instalasi WiFi MOS ini. Ya, kelihatannya WiFi ya, MOS ya. Nah, ternyata kita bisa mengoperasikan, menulis dengan fasilitas tersebut. Ya, oke Bapak dan Ibu, itu adalah salah satu contoh. Baik, Bapak dan Ibu, sangat menarik sekali. Ini Bapak Ibu bisa melakukan. Demikian saya kira Bapak dan Ibu, implementasi dari WiFi MOS. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial yang mana tutorial ini merubah komputer menjadi mesin asisten kita, yaitu dengan mengeluarkan suara dari di dalam komputer, kemudian menuliskan sendiri di dalam komputer. Kita akan nanti merekam melalui WhatsApp. Setelah itu rekaman itu dinyalakan dan kita tulis apa yang telah direkam tadi. Langkah pertama yaitu kita harus sudah menginstal atau sudah menyeting, yang mana di sini ini adalah bisa kita klik kanan, kemudian audio device. Nah, Bapak Ibu, ini adalah gambar audio device, yang mana playbacknya ini adalah ada speaker, ada kabel input. Perlu diketahui VB audio visual virtual cable ini adalah salah satu perangkat yang mana bisa mengeluarkan suara, akan tetapi suara ini langsung dimasukkan ke dalam sistem, sehingga suara ini nanti akan direkam oleh sebuah recording. Nah, kabel output di sini. Nah, ini nanti kalau kita merekam, Bapak dan Ibu, komputer itu silent, tidak mengeluarkan suara, akan tetapi proses menulisnya akan tetap menulis terus, jadi tidak berisik. Nah, apa bedanya dengan stereo mic di sini? Nah, Bapak Ibu, ini adalah bawaannya dari Realtek. Ya, kita bisa memunculkan di sini, yaitu dengan cara adalah klik kanan, show disable sebagai contoh di sini, atau saya disable begitu ya. Nah, kita show disable device. Nah, begitu kita muncul show disable device, kita enable. Nah, Bapak dan Ibu, jadi ini ada tanda hijau ya. Ini nanti akan kita gunakan stereo mic-nya. Sehingga bedanya dengan kabel output di sini, kalau stereo mic itu ada suaranya. Sehingga kita komputer dalam menulis itu sudah sekaligus kita mendengarkan apa yang telah disuarakan oleh sistem tersebut. Ya, baik Bapak dan Ibu, saya coba yang ini stereo mic ya, bukan saya memilih kabel output, saya enable bukan ya, melainkan saya pilih stereo mic nih. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita langkah kedua yaitu kita masuk ke Google Doc, di mana Google Doc itu kita harus pastikan bahwa dikte ini sudah ada di dalam alat di sini. Nah, bila mana dikte ini di tab alat ini tidak muncul, langkah pertama yaitu kita harus setting bahasanya. Bapak Ibu, bahasa, kalau ini setting bahasa, kita pakai bahasa Indonesia. Nah, setelah itu tekan refresh. Begitu kita tekan refresh, nah, harapannya di sini nanti itu adalah muncul di alat ini akan muncul yang namanya dikte. Kemudian kita aktifkan. Nah, saya sudah siapkan
ada beberapa suara, yaitu barusan saya kirimkan suara ini ke dalam WhatsApp, dan satunya saya mengambil dari YouTube. Terserah apa kata-kata, nanti yang penting diusahakan adalah jelas suaranya, tidak ada background musik di belakangnya. Baik Bapak dan Ibu, yang pertama saya akan menjalankan ini, ya. Saya play dulu. Setelah itu ini harus aktif, ya. Oke, saya akan play. Selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama saya. Dalam hari ini saya akan memberikan ini Bapak Ibu, yaitu bagaimana kita menulis tanpa menulis, dengan merubah suara yang ada di rekaman ini menjadi sebuah tulisan. Nah, ini adalah salah satu contoh. Kenapa di sini di depannya hilang selamat ketemu lagi, ya, bertemu lagi. Nah, ini karena tadi saya mengaktifkan ini terlambat Bapak dan Ibu. Jadi sehingga dia begitu ini muncul, dia akan selamatnya akan hilang karena dia mendengarkan mulai lagi dengan Slamet Setiono dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh Bapak dan Ibu. Baik, oke, saya akan enter. Kemudian saya akan menyuarakan ini Bapak Ibu. Ini adalah suara saya ngambil dari YouTube. Oke. Kalau sekarang di Indonesia banyak perempuan memutuskan lepas jilbab, itu tidak aneh. Sekarang makin banyak. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana Islam. Yang terbaru di Iran. Kita di negara 1000 mulai sejumlah perempuan lepas jilbab bisa menulis di hari hijab. Mereka dari video yang ada. Melepas jilbab. Kemudian rekaman itu diunggah di media sosial. Oke. Mereka sebenarnya terancam hukuman Saya matikan. atau denda. Tapi, nah, Bapak Ibu, inilah. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana menulis tanpa menulis itu bisa dilakukan baik dengan suara rekaman maupun dengan video. Nah, ini adalah salah satu contohnya, yaitu kita menggunakan manfaat dari Google Document yang ada fasilitas dikte. Terus bagaimana Pak kalau menggunakan Microsoft Word langsung? Nah, ini dari hasil ini nanti kita copy, kemudian kita pastekan di Microsoft Word Bapak dan Ibu, supaya langsung nanti bisa masuk di tempatnya. Terus apa enggak bisa di Microsoft Word? Bisa Bapak Ibu, asalkan kita menggunakan pakai WiFi mouse itu, sehingga suara akan didengar oleh HP kita, kemudian HP kita akan menuliskan di Microsoft Word. Nah, kadang ada, karena ini ada sistem suara yang keluar dari komputer, kemudian diterima HP menulis di dalam Microsoft Word. Tuh. Tapi kalau saya berbicara langsung melalui HP, ya, kemudian langsung saya masukkan Microsoft Word seperti contoh kemarin, maka akan langsung masuk tanpa ada kendala. Ini adalah contoh. Baik, saya akan mencontohkan bagaimana yang settingan satunya Bapak dan Ibu. Oke, kita klik audio. Bapak dan Ibu, perlu diketahui untuk playback ini adalah kita menggunakan kabel input, sedangkan record ini mikrofon ini kita tidak gunakan dan ini kita disable, ya. Terus inilah yang kita gunakan sebagai set as default, ya. Nah, kalau ini sudah kita gunakan set as default, nanti akan silent dan bisa merekam sendiri. Baik, kita jalankan di sini videonya. Nah, itu Bapak dan Ibu, komputernya akan diam, tetapi komputer terus menulis sampai suara tersebut berhenti.
Demikian Bapak dan Ibu. Ini adalah mode yang kedua untuk VP-Cable. Oke, saya kira demikian Bapak dan Ibu. Semoga Bapak Ibu paham. Baik, langkah selanjutnya adalah kita bagaimana membuat atau mengambil sebuah tulisan yang dari gambar. Ya, baik, kita langsung saja kita cari programnya. Bapak Ibu pastikan bahwa Bapak Ibu di HP-nya itu mempunyai Google Translate. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu, ini adalah Google Translate. Ya, setelah itu kita klik Bapak dan Ibu. Nah, perlu diketahui Bapak dan Ibu, di sini kalau kita Google Translate ya, kita hanya untuk menerjemah kadang ya. Padahal di sini fasilitas yang lain tuh banyak sekali. Di sini ada sound, ada mic, bisa masukkan dengan suara. Kemudian di sini ada kamera. Nah, langsung saja pada topik ini adalah kita menggunakan gambar. Nah, ini kita klik mengkilap ya. Jadi tidak bagus. Oke, kita coba lagi. Nah, kalau Bapak Ibu sudah seperti ini, tinggal nanti digosok-gosok Bapak Ibu dengan tangan tanpa harus kita lepas. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Kita pilih mana yang atau pilih select all, boleh. Pilih semua ini ya, pilih semua pun boleh. Nah, setelah itu kita klik di sini. Nah, Bapak Ibu, di sini kan Inggris. Nah, di sini bahasa Indonesia. Maka dari itu, yang bahasa Indonesia inilah yang kita ambil. Caranya adalah tekan, pilih semua, ya, kemudian salin. Nah, Bapak Ibu lanjutkan ke kita. Misalkan kita paste di sini. Nah, kita sudah terkirim. Untuk selanjutnya, yaitu kita akan berpindah di HP kita. Nah, sebagai contoh di sini, Bapak dan Ibu, ini kita ambil Ctrl C, kemudian kita masukkan ke dalam Microsoft Word. Kira-kira Bapak Ibu bisa dipahami Bapak Ibu ya? Cukup mudah sekali ya, kita cukup mudah sekali memasukkan dari gambar menuju Microsoft Word. Oke, itu adalah salah satu cara Bapak Ibu mengambil. Nah, bagaimana kalau saya mempunyai sebuah halaman yang ada di buku? Oke, Bapak Ibu. Nah, kita foto Bapak Ibu. Kita foto. Oke. Kita foto. Ya. Baik. Kita menggunakan foto biasa Bapak Ibu. Ya. Nah, kita coba foto. Ya. Oke, semoga bisa masuk semua. Nah, setelah itu ini adalah hasilnya foto Bapak Ibu kayak begini. Kemudian bagaimana nanti saran saya kalau mau foto yaitu yang betul Bapak dan Ibu, maksudnya betul itu semuanya masuk ya. Oke, kita pilih ini, kemudian kita pilih import. Nah, di foto kita klik di sini ya, pilih semua.
langsung jadi. Nah, ini Bapak Ibu untuk bahasa Indonesia pilih semua ya, salin, kemudian kirimkan ke WhatsApp. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh kalau kita mau ke toko buku untuk membeli buku pun juga bisa. Kita langsung ambil foto-foto tersebut ya, kita mengambil foto-foto yang ada di buku, langsung kita terjemahkan dalam teks kita. Oke Bapak dan Ibu, itu adalah salah satu contoh. Pak bertanya, kalau begitu kan plagiat Pak? Iya, akan tetapi nanti supaya tidak plagiat, yaitu kita harus parafrase Bapak dan Ibu. Oke. Nah, ada tool untuk parafrase. Salah satunya adalah yang berbayar adalah Grammarly, ada juga Quillbot ya, atau parafrase ID. Oke. Demikian Bapak dan Ibu, semoga apa yang Bapak Ibu belum ketahui kini dengan mentul Kisramat semua teknik dari ketiga, yaitu merubah suara menjadi tulisan, terus kemudian suara file dan suara yang dari video itu juga bisa menjadi tulisan, dan menulis sendiri yang berikutnya adalah dari gambar menjadi tulisan. Oke Bapak Ibu, perangkat yang sederhana kita sudah terbiasa menggunakan. Kalau kita tidak optimumkan, maka kita tidak akan tahu. Demikian saya kira. Terima kasih dan selamat menikmati mentul Islam.